Repot, repot. Ya, tapi ini bagian apa ya? Bagian kedekatan ya. Maksudnya jadi tanda kedekatan bahwa Presiden Prabowo ini juga dekat dengan masyarakat gitu. Yang mungkin selama ini tidak terlalu attach ya dengan masyarakat umum ya. Karena biasanya Bapak Presiden ini kan lebih senang melakukan apa ya, aktivitas-aktivitas memang aktivitas kenegaraan gitu ya. Jarang banget dia turun ini ya, turun ke mana? Turun ke jalan gitu ya, jarang ya dia ya. Dan jarang. Memang mungkin kan ya mungkin dengan kesibukannya dan ketika segala ketika terjun ke ini ya di atas kendaraannya lah. iya, mungkin betul. keamanan juga ya. Iya, untuk keamanan ya memang betul. Nah, betul ini ya. kan nih semua diciumin sama dia. Satu-satu gitu ya. Iya, iya. Ini salah satu apa ya? Salah satu ya momen-momen yang menarik ya, yang kemudian banyak direkam juga sama masyarakat ya, yang ada di situ tuh semua handphone menuju kepada Pak Presiden Prabowo. Tuh coba lihat. Ya, Pas Pampres dan tuh semua orang tua kayaknya berbondong-bondong untuk dorong anaknya ke depan untuk dicium sama Pak Presiden. Nah, itu pas Pampres tuh yang bukan loreng ya. Iya, iya. Pas Tapi Pampres tuh yang bukan loreng. ini gaya yang dilakukan beliau sejak zaman Pilpres ya. Zaman Pilpres kampanye juga seperti itu. Iya, berdiri di atas mobil, mobilnya. berdiri di atas mobilnya, terus kemudian menyapa masyarakat sekitar yang ada di sekitar perlintasannya gitu ya, di lintasan kendaraannya gitu. Ya, tadi kita sempat juga melihat bahwa Pak Presiden juga memimpin upacara mengheningkan cipta ya, artinya jiwa patriotik beliau juga sangat kuat ya. Dan ada satu yang mungkin terlepas dari pandangan masyarakat awam mungkin kali. Ada yang beda dengan PDL yang digunakan di upacara kali ini. oh iya, PDL yang ini adalah PDL baru, iya, meninggalkan PDL Loreng Malvinas. ya. Ini pakaian terbaru dari TNI ya? Loreng terbarunya TNI. Loreng terbaru ini Loreng Malvinas mungkin yang kayak gini ya. Iya, ini loreng yang lama ya. Loreng lamanya ini akan ditinggalkan. Jadi per 27 September kemarin itu sudah ada aturannya yang baru. Loreng yang baru ini namanya Hijau Sage. Nah, ini ini dia nih, betul. Ini loreng yang apa baru. Istilahnya Loreng Hijau Sage kalau nggak salah. Loreng Hijau Sage ya, tapi Hijau Sage ini warnanya seperti ini. Loreng ini adalah loreng digital yang konon katanya menurut penjelasan dari Kapus Pen TNI, loreng digital ini warna hijaunya ini lebih disesuaikan dengan tanaman-tanaman yang banyak ada di Indonesia. Ini kan sebenarnya untuk kamuflase kan? Sebenarnya seperti ini kan? Untuk kamuflase. Artinya loreng ini sebenarnya juga agak sedikit mirip dengan lorengnya Kostrad. Iya, Loreng Kostrad udah duluan seperti ini, tapi agak beda di warna kalau nggak salah ya. Ini warnanya lebih muda dikit, lebih ke sage gitu yang disebut sage. Nah, ini 3 angkatan ya? Ini Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara nih. Dan udara. Iya. Di angkatan darat ini ada Maijen Kristome yang sekarang menjabat sebagai Pangdam Lampung. Iya. Ya ini. Dulunya adalah Kapus Pen TNI. Ini adalah pengucapan Sabta Marga tadi. Iya. Nah, ini hijaunya sekarang seperti ini, hijau TNI. Iya, dan ini akan menjadi jadi 80 tahun TNI punya tonggak baru setelah 42 tahun digunakan ya, Loreng Malvinas itu. Dari 82 hingga sekarang. Dari 82 ini baru diganti sekarang. sekarang. Ini informasi yang menarik ini. Nah, tapi sebenarnya di luar itu, tuh sebenarnya kalau TNI itu sebenarnya kemarin juga mungkin di hari hari Kamis ya, Kamis kemarin kan ada defile, bukan defile, lebih tepatnya sailing pass dari Angkatan Laut. Sailing pass Angkatan Laut. Sailing pass Angkatan Laut. Wakil Presiden dan juga Presiden juga menggunakan lorengnya Angkatan Laut. Loreng Angkatan Laut itu sebenarnya udah lama juga digunakan. Nah, tapi ini yang PDL umumnya ya, PDL umum. Jadi kalau memang ada PDL khusus. PDL khusus itu tiap angkatan. PDL khusus tiap angkatan punya warna yang berbeda. Ya, dan ini Kopassus juga belum diganti juga, lorengnya akan sama seperti itu. Lorengnya yang marinir juga punya loreng sendiri, Pasgat juga punya loreng sendiri. Jadi posisinya loreng satuan dan loreng Matra itu
Berbeda. Kayaknya masih tetap. Masih tetap. Dan ini yang loreng umum. Loreng umum itu yang disebut loreng Malvinas itu tadi selama 42 tahun. Iya, iya. Cuman tadi bisa di-play pidatonya Pak Prabowo, kawan-kawan? Kita dengerin ya pidato Prabowo. Kita langsung dengarkan coba. Tadi kita kebajikan. Nah, ini dia. Oke. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Yang saya hormati Ibu Hajah Sinta Nuriyah Wahid, istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Budiono, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, Ibu Hajah Soraya Hamzahas, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Saudara Ahmad Muzani. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Saudari Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin. Menteri Pertahanan, Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto. Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono. Para Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung Kapolri, Kepala BIN, para Wakil Menteri serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Yang saya hormati para Duta Besar dan para Atase Pertahanan Negara Sahabat. Yang saya hormati pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, para keluarga pahlawan nasional, pahlawan revolusi dan para veteran yang hadir, para mantan panglima dan senior serta tokoh di lingkungan TNI, dan terutama seluruh prajurit TNI dan seluruh keluarga besar TNI di mana engkau berada, seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita dan kepada bangsa kita, serta segala kedamaian dan nikmat yang kita nikmati hingga hari ini. Saudara-saudara, atas nama pemerintah negara bangsa dan rakyat Indonesia dan atas nama pribadi saya menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Saudara-saudara sekalian, marilah kita sejenak ingat sejarah perjalanan bangsa kita dan sejarah
perjalanan TNI. Kita faham dan kita mengerti bahwa Tentara Nasional Indonesia lahir dari rakyat Indonesia. TNI adalah anak kandung rakyat Indonesia. TNI berasal dari rakyat. TNI timbul dan tenggelam bersama rakyat Indonesia. TNI selalu mengabdi kepada bangsa dan rakyat, dan TNI siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, terutama para prajurit TNI yang saya banggakan, di tengah ketidakpastian lingkungan global saat ini, TNI merupakan benteng NKRI. TNI adalah tulang punggung pertahanan Indonesia yang menjadi penjamin kedaulatan kita. Bahwa TNI harus siap melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. TNI harus siap mengorbankan segala-galanya untuk keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, atas nama negara, bangsa, dan pemerintah Indonesia, saya ucapkan penghargaan dan terima kasih atas prestasi TNI sampai saat ini. TNI selalu tampil di saat kritis. TNI tidak akan ragu-ragu untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan rakyat di atas segala kepentingan yang lain. Saudara-saudara sekalian, selain kita harus siap menghadapi segala kemungkinan, berarti TNI harus menyiapkan diri, terus membina diri, melatih diri, menggembleng diri, mendalami segala ilmu yang dibutuhkan, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi. TNI tidak boleh ketinggalan, TNI tidak boleh lengah. Saudara-saudara sekalian, untuk itu TNI memerlukan kepemimpinan yang terbaik. Saya atas nama negara, bangsa, dan rakyat, saya ingatkan semua unsur pimpinan TNI dari setiap eselon, dari setiap tingkatan, harus selalu membina diri dan harus selalu memberi contoh. Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus kepemimpinan Ingarso Sung Telodo, harus memberi contoh di depan. Tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya. Panglima TNI dan Kepala Staf terus-menerus saya perintahkan menilai pemimpin-pemimpin yang ada di TNI. Prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik. Kepemimpinan yang terbaik. Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan Kepala Staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas. Yang penting prestasi, pengabdian, cinta tanah air. Iya. Ini menarik sekali ya pidatonya Pak Prabowo ya. Tadi ada TNI itu anak kandung rakyat. Rakyat. Iya. Kalau dilihat dari sejarah kan jelas bahwa TNI dari zaman setelah kemerdekaan berdasarkan dekrit
Presiden 5 Oktober akhirnya mempersatukan Badan Keamanan Rakyat yang tadinya Badan Keamanan Rakyat menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Dari situ berkembang sampai akhirnya kurang lebih setahun akhirnya baru terbentuk yang namanya menyatukan dari berbagai matra itu tadi, dari darat, laut, dan udara. Di 46 lah baru terbentuk yang namanya Tentara Nasional Indonesia. Dan di tahun 60-an baru bergabung menjadi kepolisian bergabung menjadi ABRI ya ketika itu ya. Baru di tahun 99 kepolisian keluar lagi dari ABRI dan akhirnya ABRI jadi lagi TNI. Oh, jadi memang dari awalnya memang dari awal memang adalah perjuangan rakyat yang dipersatukan gitu, oleh kepentingan ya kan. Kepentingan untuk menuju kemerdekaan waktu itu ya. Menjaga kemerdekaan. Iya. Dan sekarang untuk menjaga kedaulatan NKRI. Nah, ini. Jadi memang benar ya, TNI itu anak kandung rakyat. Anak kandung rakyat. Anak kandung rakyat Indonesia. Dan makanya apa ya? Sepertinya dari zaman dulu sampai sekarang kedekatan terhadap rakyat itu nggak tahu apakah itu memang terjaga secara otomatis atau memang rakyat yang memang sangat mencintai TNI-nya juga gitu ya, tentaranya juga. Mungkin hubungan simbiosis kali ya, seperti itu. Memang ada hubungan erat ya, emosional emosional benar-benar antara rakyat dengan TNI ya. Dan tadi juga Bapak Presiden bilang Ingarso Suntulodo. Ingarso Suntulodo itu untuk para pemimpinnya. Jadi pemimpinnya, kan ada apa namanya istilah, tidak ada prajurit bodoh, yang ada adalah jenderal yang bodoh. Iya. Nah, pemimpinnya yang dimaksud Presiden adalah pemimpinnya nih yang harus pinter nih, mengikuti tadi apa yang disebut mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman, AI ya. Apa namanya? Ya kebutuhan dan perkembangan global saat ini seperti apa yang memang dibutuhkan oleh negara sesuai politik Indonesia ya kan? Ya, termasuk geopolitik ya secara keseluruhan. Ya. Bagaimana TNI ini harus memposisikan diri yang penting. Dan yang menarik tadi adalah yang terakhir tuh, Mas, yang soal pemimpin itu tidak perlu lagi melihat senioritas. Nah, memilih pemimpin tidak perlu melihat senioritas. Tidak perlu melihat senioritas, yang ada adalah melihat prestasi dan juga sesuai kebutuhan ya. Iya. Mungkin dulu Pak Prabowo kan meniti karir juga begitu ya. Nah, sebenarnya gini, kalau soal senioritas di TNI itu sendiri kan sebenarnya ada pemilihan siapa yang harus jadi komandan itu kan ada berbagai pertimbangan ya, berbagai pertimbangan, entah itu kepangkatan, entah itu kompetensi itu tadi. Dan setahu saya di tubuh TNI untuk menjaga bagaimana kualitas itu ya, kualitas kepemimpinan TNI itu setahu saya memang ada yang namanya dalam tanda kutip kalau bahasa umumnya tuh ujiannya gitu loh. Ada ujiannya, uji kompetensi. Bahkan hanya untuk semacam komandan yang paling kecil adalah komandan peleton gitu ya. Untuk menjadi dantim saja, menjadi dantim itu juga ada uji seleksinya. Ada seleksinya. Ada seleksinya yang ya dibilang ketat ya ketat gitu. Jadi itu baru tim ya, baru tim, belum lagi peleton, batalion atau kompi macam-macam, apalagi komandan satuan gitu. Nah, seleksinya ini yang harusnya ya oke lah, mungkin Presiden sudah mengizinkan tidak memandang senioritas, ini yang jadi polemik juga. Beberapa media online sudah membahas itu. Senioritas yang dimaksud di sini seperti apa? Apakah itu pangkatnya, apakah itu angkatannya? Angkatannya, iya betul. Nah, kalau angkatannya mungkin nggak masalah ya. Selama dia posisinya mungkin sudah di pangkat tertentu, ya nggak mungkin kan sekarang masa Pangdam mau dijabat sama kolonel kan nggak mungkin. Pangdam udah Pangdam udah bintang 2 harusnya. Masa mau dijabat kolonel dia harus naik 2 tingkat, harus ngeloncatin bintang 1 kan? Agak susah juga jadinya. Nah, kalau senioritas tidak memperhatikan senioritas nggak apa-apa, tapi untuk kepangkatan kayaknya akan tetap dijaga oleh TNI. Tapi kan